Halo, shalom anak-anak ibu kelas 8. Salam sehat buat kita semuanya. Apa kabar anak-anak ibu kelas 8? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih tetap punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini Rabu 8 September 2021 kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Rismawati Malaw SPD, tentunya masih tetap dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu masih semangat kan untuk belajar walaupun sampai saat ini kita masih tetap belajar daring. Ya. Nah, hari ini materi kita adalah mengenai poster. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini adalah poster. Nah, namun sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi apa itu poster, ya, ciri-ciri poster itu seperti apa? Nah, terlebih dahulu kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran kita hari ini. Namun anak-anak ibu yang baik, anak-anak ibu yang manis, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Semangat kan anak-anak ibu? Ya, terima kasih buat responnya. Terima kasih buat semangat anak-anak ibu semuanya. Kita angkat satu pujian kita untuk memuliakan nama Tuhan, yaitu sungguh ku bangga Bapa. Jadi kita harus bangga punya Allah, punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita sama-sama bernyanyi yuk anak-anak ibu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik anak-anak ibu semuanya, kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa yang memberikan kehidupan kepada kita. Baik anak-anak ibu, sekarang ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik buat segala penyelenggaraan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat napas kehidupan, buat kesehatan, buat kesempatan yang sampai saat ini Engkau berikan kepada kami. Sebentar Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Berkatilah kami semuanya, berkatilah juga anak-anak didik kami yang saat ini mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat orang tua anak-anak kami, orang tua siswa kami yang saat ini sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan.
Tak henti-hentinya juga kami memohon Tuhan untuk pandemi yang sampai saat ini masih meresahkan kami. Kiranya semua ini bisa berlalu ya Tuhan, dan kami selamat dari pandemi ini. Semoga pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah dapat terlaksana. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang datang daripada-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai poster. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah tentang poster. Adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 33. KD 33 yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, itulah yang merupakan kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak Ibu, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita berdasarkan kompetensi dasar kita yang tadi? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu semuanya diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian poster, yang kedua memahami tujuan poster, yang ketiga menjelaskan ciri-ciri poster, dan yang keempat menjelaskan syarat poster. Jadi anak-anak Ibu ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sekali lagi ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi adalah sesudah pembelajaran ini nanti anak-anak Ibu diharapkan mampu menjelaskan pengertian poster. Ya, yang kedua memahami apa itu tujuan poster. Yang ketiga ciri-ciri poster itu seperti apa, dan yang terakhir adalah menjelaskan syarat poster. Ya, baik. Maka perhatikan dengan baik, dengarkan dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Ya, didengarkan dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Nah, sebelumnya kamu sudah belajar tentang iklan dan slogan, bukan? Ya, anak-anak Ibu kan sudah belajar mengenai iklan dan slogan. Masih ingat pembelajaran itu? Masih ingat apa itu slogan? Apa itu iklan? Ya, baik, terima kasih. Ya, nah sekarang kita masuk ke materi poster. Nah, poster itu apa Ibu? Kan? Nah, poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya. Artinya antara tulisan dan gambar. Nah, sekali lagi, media publikasi, dipublikasikan, diumumkan, disampaikan, ya, dipaparkan, itu ya publikasi. Nah, jadi poster itu adalah media. Media itu adalah alat, ya, alat publikasi, disampaikan, ya, dipaparkan. Berarti poster itu adalah media. Media itu sama dengan alat. Berarti poster ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk menyampaikan, untuk memaparkan, ya, sesuatu kepada masyarakat. Nah, yang terdiri tadi dari tulisan, gambar, atau bisa juga kombinasi penggabungan antara tulisan dengan gambar. Artinya anak-anak Ibu, ya, bahwa poster itu bisa hanya tulisan
bisa hanya gambar, tetapi bisa juga dikombinasikan. Dikombinasikan artinya dipadukan, ya. Dikombinasikan artinya dipadukan. Seperti kamu kan sering mengkombinasikan pakaianmu, ya. Kalau kamu mau pakai celana warna hitam, misalnya bajunya warna apa, ya. Kalau warna hitam itu sepertinya warna netral, ya. Jadi baju warna apa saja masuk gitu. Tetapi jangan kamu pakai nanti misalnya celananya warna orange, ya. Bajunya warna pink, itu namanya tabrak lari, ya kan? Gak nyambung gitu loh, ya. Jadi dikombinasikan artinya disatukan, ya. Tadi katakan bahwa media itu sama dengan alat, publikasi penyampaian, disampaikan, dipaparkan, ya. Dipublikasikan, diumumkan, seperti itulah, ya. Nah, jadi di situ bisa kita menarik kesimpulan bahwa poster itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ayo kita lihat satu persatu nanti. Kita lihat sama-sama nanti, ya. Nah, jadi bisa melalui tulisan, bisa juga hanya gambar, tetapi bisa tadi kombinasi antara keduanya, yaitu tulisan dan gambar, ya. Dengan tulisan memberi informasi kepada masyarakat. Nah, ada yang diinformasikan, ya. Bisa tadi hanya gambar, bisa hanya tulisan, dan bisa juga kombinasi antara tulisan dengan gambar. Paham sampai di situ apa itu poster? Paham? Paham sampai di situ? Poster itu apa? Oke, baik. Terima kasih. Ya, sampai di situ paham kan? Nah, kita lanjut kembali. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis. Nah, kalau iklan itu kan biasanya itu ada dibuat di televisi, ada di radio, ya kan? Nah, tapi ada juga misalnya di tempat-tempat umum yang gampang dijangkau oleh masyarakat. Nah, begitu juga dengan poster. Poster ini biasanya dibuat di tempat umum yang dinilai sangat strategis. Artinya strategis itu gampang dijangkau oleh masyarakat. Nah, misalnya kantor, ya kan, pasar, atau yang kamu sebut itu apa? Pajak, ya. Ya, padahal sebenarnya adalah pasar. Pasar itu adalah tempat transaksi jual beli, kan seperti itu kan, di mana ada pedagang dan pembeli. Ya, tetapi kita sering mengatakan pajak. Padahal sebenarnya pajak itu adalah kewajiban, salah satu bentuk kewajiban yang harus kita bayar. Misalnya pajak bumi dan bangunan, ya kan? Rumah kita itu kan kena pajak. Misalnya sepeda motormu kena pajak, mobilmu kena pajak, seperti itu, ya. Tapi kita sering mengatakan, ya, orang Medan sering mengatakan itu kalau pasar itu pajak, seperti itulah, ya. Oke. Nah, di pasar, nah, sekolah, mall, ya, rumah sakit, mana lah yang sering dijangkau, yang gampang dilihat, atau di halte-halte bus, ya. Nah, sering itu dipasang. Nah, misalnya kalau di kantor, kan misalnya kita buatlah di kantor catatan sipil atau di kantor kelurahan, ya kan. Kita nanti pergi ke sana, pasti kita baca-bacalah, ya kan. Atau bagaimana kebiasaan anak-anak ibu? Kalau ibu kebiasaannya kalau pergi ke suatu tempat itu sering ibu baca-baca apa yang ditempel di sana, apa yang dipajangkan di sana, apa yang terpampang. Apakah anak ibu juga seperti itu? Ya, karena ibu selalu menanamkan prinsip dengan membaca kita dapat menjelajahi dunia. Kan seperti itu kan, Nak? Ya, ibu tidak pernah ke Paris. Ya, tetapi bisa ibu tahu gambaran Paris itu seperti apa dengan membaca profilnya Paris itu seperti apa, gitu ya. Jadi, dan kembali ibu ingatkan kepada anak-anak ibu, budayakan membaca, biasakan membaca, buatlah membaca itu merupakan suatu kebutuhanmu, ya. Terserah mau baca apa gitu ya, mau baca buku bacaan, mau baca itu Alkitab, ya, mau baca itu novel, cerpen, ya, atau banyak hal, ya. Nah, jadi mungkin awal-awalnya kamu akan
malas dulu ya, agak malas gitu kan, merasa terbebani gitu. Tapi cobalah dari hal-hal yang kecil-kecil dulu ya. Tapi lama-kelamaan ketika anak-anak ibu semuanya membiasakan membaca, itu bukan jadi beban sama kamu, malah menjadi kebutuhan. Artinya kalau kamu tidak membaca satu hari itu kamu merasa tidak enak, ada yang kurang seperti itu ya. Ibu yakin anak-anak ibu kelas 8 pastilah ya hobi membaca ini. Ya terserah mau bacaan apa gitu loh. Ya, biasakan dari sekarang. Karena pada umumnya kita itu malas membaca. Ya, malas membaca. Ya, misalnya ada suatu informasi, kita hanya baca yang atasnya saja, kita langsung menarik kesimpulan, belum baca sampai ke bawah, ya kan? Terakhir apa? Sering kita salah persepsi, salah tanggapan, ya. Cuman ada nih satu hobi anak ibu yang suka membaca. Ada kan? Iya, membaca status orang di Facebook. Itu rajin ya anak-anak ibu ya kelas 8? Wah, tidak Bu. Oke, baguslah kalau seperti itu ya kan? Nah, jadi poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai sangat strategis. Ya misalnya kantor, ya kan, pasar, kan tuh strategis, sering dilalui orang lah. Dan itu harus dibuat di yang gampang kita lihat. Ya, misalnya kan kalau di kantor-kantor itu nih ada ruang tunggu, ya kan, biasanya di situ banyak dibuat. Ya, bacaan-bacanya itu ya banyak di situ dibuat, poster-posternya banyak dibuat di sana, ya, di ruang tunggu, ya kan? Oke, karena disitulah kita kan punya waktu, bukan lagi di ruang misalnya ruang utamanya, misalnya ruang lurahnya, ya memang di sana ada poster, tapi tidak sebanyak yang dipasang di ruang tunggu. Yang tujuannya apa? Karena kan kalau misalnya sudah di kantor kepala lurahnya itu nanti kan sudah tertentu, kita sudah berkomunikasi dengan lurahnya atau pegawai yang ada di sana gitu. Tapi kan kalau di ruang tunggu sambil kita menunggu, menghilangkan kejenuhan, ya, menghilangkan rasa stres kita untuk menunggu, karena sifat kita paling malas juga namanya menunggu, ya kan? Tetapi anak-anak ibu biasakan ya menunggu dan budaya antri. Nah, jadi kita sambil menunggu giliran kita dipanggil kan biasanya menghilangkan rasa jenuh, kita baca-baca. Ya, tidak masalah. Ya, satu, kita tidak merasa jenuh, yang kedua, kita dapat ilmu dari sana. Ya, selalulah ambil sisi yang positif. Ya, segala sesuatu ambillah sisi positifnya, jangan kamu ambil sisi negatifnya. Karena prinsipnya semakin sering katanya kita berpikiran positif, maka energi yang positiflah keluar. Semakin sering kita berpikiran negatif, maka energi negatiflah yang keluar. Ya, kalau kamu sering berpikiran yang positif, ya akan keluar itu apa namanya, inner beauty ya, inner beauty. Nah, kan seperti itulah dia. Ya anak-anak ibu ya. Nah, kalau kamu sering berpikiran positif, maka kamu akan awet muda. Ya kan, tidak tua seperti Ibu Malau. Bukan berarti Ibu Malau sering berpikiran negatif. Oh tidak, ini karena faktor apa itu umur ataupun usia, ya kan? Oke, jadi seringlah berpikiran yang positif akan menimbulkan hal-hal yang positif juga. Baik. Nah, itulah tadi pengertian dari poster, ya kan? Nah, ini contoh-contohnya Ibu buat. Seperti inilah poster itu. Hidup sehat tanpa merokok, ya kan? Enjoy your life, ya kan? Nah, hidup sehat tanpa merokok. Ya kan biasanya itu ada ajakan di sana, dipublikasikan, diumumkan. Rupanya kalau nggak merokok itu sehat, gitu kan? Nah, yuk buang sampah pada tempatnya. Itu kan mengajak juga bagaimana biar kita membuang sampah pada tempatnya. Seperti inilah contoh-contoh dari poster. Ya, bisa disertai tadi apa? Dengan gambar dan juga bisa hanya dengan kata-kata. Ya, tapi di sini dibuat yuk buang sampah pada tempatnya. Dibuat di situ gambar-gambarnya yang menarik, ya kan, bagaimana biar kita buang sampah pada tempatnya. Ya, hidup sehat tanpa merokok. Ya, dibuat di situ gambar rokok, ya, tetapi dibuat apa namanya itu, ya, artinya tidak bisa kita konsumsi seperti itu ya. Nah, oke, baik. Sekarang kita lihat tujuan poster. Ya, tujuan poster
itu tadi adalah mengajak, membujuk, menghimbau. Nah, jadi tujuan poster itu adalah mengajak kita agar mau melakukan seperti apa yang diinginkan oleh si penulis. Lalu kita dibujuk, ya, mengajak, membujuk, menghimbau, mempengaruhi. Itulah tujuan dari poster, ya kan? Nah, seperti yang sekarang situasi kita ini kan selalu itu digalakkan itu poster-posternya itu banyak Ibu lihat, ya kan? Selalu lakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, selalu menggunakan masker apabila bepergian keluar rumah dan menjaga jarak. Itu kan selalu dipasang di tempat-tempat umum, ya, dipasang di pasar-pasar, ya, di sekolah-sekolah, di mall, ya. Satu, apalagi penggunaan nih namanya apa? Masker, ya kan? Kawasan wajib menggunakan masker, kan? Kamu lihat itu sekarang kan? Kalau dulu sebelum adanya corona kan tidak ada itu, ya. Tetapi sekarang kemana-mana kita pergi, ya, misalnya ke sekolah-sekolah, ke mall, ya, ke tempat-tempat umum, gitu kan? Selalu buat gunakan masker atau kawasan wajib menggunakan masker, ya, banyaklah. Atau tanpa menggunakan masker Anda dilarang masuk. Nah, dibuat situ gambar orang yang menggunakan masker bisa, atau hanya dibuat kata-katanya juga bisa. Atau misalnya dibuat dengan menggunakan masker dengan baik Anda sudah menyelamatkan diri Anda dan keluarga. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari poster, ya kan? Kenapa? Ya karena saat ini pandemi masih belum berlalu, yang ya poster mengenai itulah yang sekarang ini tetap digalakkan, ya kan? Nah, misalnya ikut vaksinasi berarti Anda sudah menyelamatkan dunia, kan? Nah, karena banyak orang yang takut divaksin, ya. Jadi itu dibuat, ya, ikuti program atau dukung program vaksinasi berarti Anda sudah mewujudkan rasa cinta kepada negara. Atau dengan ikut program vaksinasi Anda sudah menyelamatkan dunia. Nah, seperti itulah dibuat. Mungkin adalah gambar vaksin atau orang yang divaksin sudah sehat jadi buat, ya kan? Nah, jadi tujuan dari poster itu adalah mengajak, membujuk, menghimbau, mempengaruhi. Oke, anak-anak Ibu paham? Oke, baik. Kita lanjutkan. Ciri-ciri poster. Nah, ciri poster yang pertama, poster harus didesain dengan kombinasi huruf, ya. Poster itu harus didesain dengan kombinasi huruf, ya kan? Dan gambar. Nah, dibuatlah di sana, didesain, ya, diatur semenarik mungkin lah. Bagaimana lah biar menarik? Sama halnya dengan kita kan? Bagaimana biar penampilan kita menarik harus kita desain lah, ya kan? Nah, tetapi perlu diingat jangan pula terlalu berlebihan gayanya, kan? Artinya anak-anak Ibu, bagaimana anak-anak Ibu itu biar tertarik melihat Ibu malau mengajar, ya pastilah Ibu harus pakai lipstik, harus pakai bedak lagi, harus menyesuaikan pakaian, ya kan? Nah, begitu juga, ya. Sebaliknya, kalau misalnya anak-anak ibu tugaskan, ada tugasnya seperti yang kemarin itu membaca berita, ya kan? Pada bab yang pertama kan tugas keterampilan kita membaca berita. Nah, kalau kamu buat rapi pakaiannya, ya kan, berpakaian sekolah atau berpakaian yang rapi, ya kan, pasti ada nilai plusnya dong sama ibu. Ibu kan senang melihat, ya kan, aduh bolak-balik ibu buka lagi, aduh tadi tertarik sekali loh gayanya itu, aduh penampilannya oke. Bukan berarti di sana kamu harus ke salon, bukan, itu juga sudah terlalu berlebihan, atau dengan bahasa anak-anak ibu yang sekarang itu apa, terlalu alay, terlalu lebay, kan begitu, ya. Nah, kalau juga ibu, biar menarik, buatlah kerabuku yang panjang-panjang sampai ke sini, ya kan? Atau buatlah kalungku yang super duper panjang, kan? Itu juga sudah terlalu berlebihan gaya ibu, kan anak-anak ibu, ya. Tetapi kan ibu menyesuaikan, karena ibu mengajar sama anak-anak ibu, terpaksa ibu haruslah menyesuaikannya juga, ya, penampilan juga. Artinya kita itu harus rapi, harus enak dipandang lah, ya. Bukan ibu jadi pakai baju tidur, ya kan? Anak-anak dari rumah kok belajarnya
saya ya mengajar aja pakai baju tidur, bila penting merekamnya itu sambil menggoreng ikan. Oh tidak, ya kan? Ini ibu hadir lagi di sekolah berpakaian rapi lagi, ya kan? Seperti itu ya anak-anak ibu ya. Itu dia. Nah, yang kedua dipasang dengan cara ditempelkan. Nah, tempelkan. Inilah perbedaannya tadi dengan apa tadi? Iklan kan? Kalau iklan ada yang di suarakan ya melalui radio, melalui televisi. Ini ditempel di mana? Di tempat-tempat yang umum tadi. Nah, itu dia. Yang ketiga, dibuat dengan teknik pewarnaan. Pewarnaan. Maaf ya, Nak. Ibu buat di situ penawaran ya. Maaf. Itu pewarnaan ya, Nak. Dibuat dengan teknik pewarnaan yang kontras. Ya, biasanya tuh yang ngejreng gitu, tapi harus enak juga dipandang mata gitu loh ya. Mengkombinasikan warnanya itu harus ngejreng, jarang membuat warna yang gelap-gelap. Artinya bagaimana itu ya biar kita langsung tertuju mata kita kan. Biasanya kan kalau kita itu melihat yang ngejreng, melihat yang wow gitu ya kan, pasti langsung hebat sekali kan begitu ya. Nah, yang keempat, bahasa yang digunakan singkat, padat, namun jelas dan mudah dipahami. Jangan karena terlalu singkat, padat, tapi tidak jelas, sulit untuk dipahami. Begitu ya anak-anak ibu ya. Nah, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas, serta mudah dipahami. Yang berikutnya, diberi gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan. Nah, untuk apa dibuat gambar itu, Bu? Yaitu untuk memudahkan kita. Artinya lebih gampang. Oh, ikuti program vaksinasi. Oh, vaksinasi itu mungkin di benak kita vaksinasi itu apa ya? Tapi kalau misalnya sudah disertakan ada orang yang disuntik di sana, ada jarum suntiknya, ya kan? Oh, yang disuntik-suntik itu, oh itu vaksin ya. Nah, kan seperti itu dia maksudnya. Ya, paham anak-anak ibu? Oke? Iya, terima kasih. Ya, sampai di situ masih memahami kan? Nah, kemudian syarat poster. Nah, syarat poster yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi anak-anak ibu, poster itu bahasa yang kita gunakan di sana nanti harus mudah dipahami. Jangan kamu membuat poster yang membuat orang lain itu semakin bingung pada saat membaca postermu ya. Yang kedua, memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang berikutnya, kombinasi antara tulisan dan gambar harus jelas dan bisa menarik perhatian. Kombinasi penggabungan antara tulisan dan gambar harus jelas serta bisa menarik perhatian. Nah, jadi bagaimana kamu mengkombinasikan warna itu, ya kan? Nah, dengan gambar-gambar itu, anak-anak ibu sesuaikanlah. Oke, seperti ini kan ada yang di bawah ini, ibu buat gambar-gambarnya kan menarik dia ya. Kombinasi warnanya kan menarik. Wah, cantiknya. Kan seperti itu dia. Misalnya kalau ibu buat di sini hitam semua kan kurang menarik. Ada ibu buat biru, orange, hijau. Ini kamus. Ibu buat gambar kamus ya kan. Ada tropi di atasnya ya, topi. Ya, ini ada kamus-kamus. Baru ibu buat apelnya berwarna hijau, ya kan? Coba kalau misalnya ibu buat apelnya berwarna hitam, kan gak menarik kan? Nah, atau ini kan jauhi narkoba, dekati agama, ya kan? Pengkombinasian warnanya kan sangat bagus dengan kata-katanya, ya kan? Jauhi narkoba, dekati agama, ya kan? Nah, itu dia. Jauhi narkoba demi prestasi. Nah, kan lihatlah pengkombinasian penggunaan hurufnya juga. Kan hurufnya didesain juga, tulisan-tulisannya didesain, warnanya juga ya kan dikombinasikannya seperti apa. Itu dia. Nah, yang berikutnya, sesuaikan ukuran poster dengan sasaran lokasi. Iya, ya. Kalau misalnya kamu tempel itu di tiang listrik, ya janganlah lebih besar posternya daripada tiang listriknya. Ya.
Misalnya tiang listriknya diameternya itu hanya setengah meter, postermu 2 meter, kan udah nggak menarik lagi, udah klewer-klewer nanti dia seperti ini. Tek 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 tek, klewer-klewer ya kan. Ibarat kita menggunakan baju, ya kan, LD kita atau lebar dada kita itu misalnya 100, tapi ibu malah menggunakan baju yang LD-nya 120, maka ibu seperti pakai baju daster lah, padahal itu kemeja, ya kan. Atau jangan pula, ya kan, LD ibu misalnya 100, ibu pakai misalnya yang baju LD 90, maka ibu jadi beginilah, ya kan, makin mengecil ibu nanti. Artinya sesuaikan ya, itu maksudnya anak-anak ibu. Paham? Oke, baik, terima kasih anak-anakku sayang. Ya. Nah, lalu kita lihat jenis-jenis poster. Poster apa saja Bu Malau? Oke, nah berdasarkan isinya ada poster niaga, ada poster layanan masyarakat. Nah, niaga ini menawarkan barang ya nak. Ya, ini yang menawarkan barang. Ya, ada layanan masyarakat, ya kan. Nah, misalnya kan poster niaga ini misalnya menawarkan suatu produk, misalnya handphone ya kan. Nah itu dia. Lalu ada poster layanan masyarakat, misalnya ya, ingat ya, demam berdarah, ingat 3M+, menguras, ya, menimbun, menutup. Nah kan itu kan memberikan layanan kepada masyarakat ya. Lalu poster kegiatan ya, ikutilah Jumat bersih yang akan diadakan di sekolah SMP Trisakti 2 misalnya seperti itu ya. Lalu ada poster pendidikan ya kan, kompetensi mading ya kan, itu kan apa ya, kompetisi mading ya. Nah itu kan poster pendidikan. Lalu berdasarkan tujuan ada poster kampanye ya kan. Nah misalnya menawarkan film-film nih ya. Oke, ada poster film, ada poster riset, poster afirmaks, dan poster propaganda. Nah itulah jenis-jenis poster ya. Nah tadi berdasarkan tujuannya ada poster kampanye, ada poster film, ada poster riset, ada poster afirmaks, dan ada poster propaganda ya kan. Oke. Nah, baik anak-anak Ibu. Sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh anak-anak Ibu. Nah, apabila ada yang kurang jelas mengenai penjelasan Ibu, nanti bisa bertanya di kolom komentar di forum kita di Google Classroom, dan juga bisa bertanya lewat WA pribadi Ibu. Nah, sebagai penutup, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan mengakhirinya dengan memberikan pantun kepada anak-anak Ibu. Semoga pantun ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu ya. Makan pagi dengan ikan, ikannya rasanya asin. Terima kasih Ibu ucapkan karena anak Ibu sudah seksama mendengarkan. Pulang sekolah jalan kaki sampai ke rumah. Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kebersamaan kita. Tetaplah semangat dalam belajar, tetaplah jaga kesehatanmu, dan jangan lupa melakukan prokes. Ya, lakukan 3M, selalu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, menggunakan masker apabila kamu bepergian keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah dapat kita laksanakan. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih.